Halo semuanya, apa kabar? Semoga bahagia dan sehat selalu kalian di sana ya. Di sini saya akan menerangkan atau memberi tips tentang mengatasi masalah perselingkuhan. Ini untuk orang-orang dewasa ya. Bagi teman-teman yang masih single, nggak apalah menyimak sebagai pelajaran. Oke, kita simak penjelasannya. Cara mengatasi perselingkuhan. Yang pertama tentunya berdoa kepada Allah. Itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan ya. Itu sesuatu yang bagaimana ya, udah kewajiban ya untuk semua manusia itu berdoa kepada Allah. Apapun masalahnya di dunia ini, di kehidupan ini, berdoalah. Itu yang paling utama. Minta kepada Allah, curhat kepada Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang kedua adalah sebelum kita menyalahkan pasangan kita yang berselingkuh, kita harus koreksi diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan dari pasangan kita itu? Kalau kita sudah bisa mengoreksi apa kesalahan kita, kita akan dapat merubahnya dengan sesuatu yang baru. Contohnya, dengan ucapan, penampilan, dan juga perilaku kita. Ucapan kita mungkin pasangan kita terlalu tidak menyukai, atau kadang ucapan kita menyakiti hati dia, atau ucapan kita terlalu kasar. Ada aja kan? Makanya kita harus merubahnya. Kita harus mengucapkan sesuatu yang baik, yang lembut, yang sekiranya pasangan kita itu senang begitu. Setelah itu penampilan kita harus merubahnya juga ya. Mungkin pasangan kita melihat kita ya gitu-gitu aja penampilannya, kayaknya membosankan. Mungkin saja ya, karena apa? Sesuatu orang yang berubah pasti ada penyebabnya. Nah, kita harus merubah penampilan kita. Mungkin kita harus menunjukkan sesuatu yang baru kepada pasangan kita. Biasanya kita pakai baju yang warna kuning, mungkin pasangan kita ya begitulah, tentang warna, tentang apa saja yang bisa kita lakukan ya nih, seperti itu. Merubah penampilan yang sekiranya pasangan kita akan menjadi lebih tertarik sama kita. Dan tingkah laku yang selalu mungkin kita melakukan apa yang tidak disukai oleh pasangan kita. Kita harus benar-benar tahu ya apa yang disukai dan yang tidak disukai, dan kita harus merubahnya. Setiap kali kita melakukan sesuatu, mungkin pasangan kita tidak suka atau wajahnya berubah, bisa saja mungkin agak kesal gitu dengan kita. Jadi kita tuh harus merubahnya. Jadi sebelum menyalahkan pasangan kita yang selingkuh, kita harus bisa mengoreksi diri kita sendiri. Saudaraku, yang ketiga adalah kita tidak boleh menegurnya secara langsung ya. Jangan sampai kita menegur secara langsung, supaya pasangan kita itu tidak malu. Meskipun kepada istrinya atau suaminya, pasti dia malu. Dan mudah-mudahan para istri tidak selingkuh ya, dan juga semuanya ya tidak selingkuh. Semua teman-teman saya di sini semua terhindar dari perbuatan yang tidak baik ini. Apabila maaf ya, meskipun terlihat dengan nyata di SMS, di HP, pasangan kita tuh sering curhat, sering SMS ke orang lain, ke temannya yang lain gitu. Meskipun udah kita lihat, kita harus bersabar dulu. Bersabarlah, tidak apa-apa. Bersabar itu memang kewajiban ya bagi semua, apalagi wanita ya. Lebih baik bersabar dulu, tidak boleh menegur secara langsung. Apabila suami kita, pasangan kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan ceria, hatinya mood ya nih, baru kita menanyakan di waktu kita berdua, di waktu mau tidur. Menanyakannya itu harus secara yang sopan juga ya, tidak boleh marah-marah ya. Karena apa? Untuk apa marah-marah? Meskipun begitu tetap saja pasangan hidup kita.
suatu pernikahan yang sudah dilandasi dengan kata-kata yang suci, berikrar kepada Allah, berjanji kepada Allah kalau harus saling melengkapi dengan kekurangannya dan sebagainya, begitu. Begitulah saudaraku. Terus yang keempat adalah janganlah sampai kita mengatakan masalah perselingkuhan ini kepada orang tua kita ataupun kepada mertua. Tidak boleh ya. Sudahlah, simpan saja sendiri, atasi kita sendiri. Apapun masalah dalam keluarga, orang tua tidak boleh kita kasih tahu. Karena apa? Mungkin suatu hari kita akan baikan lagi dengan pasangan kita. Orang tua nanti pasti masih marah ya, masih mangkel ya. Begitulah jadi orang tua. Seperti itu. Karena tidak ada orang tua yang mau anaknya disakiti, apalagi diselingkuhin ya. Begitulah saudaraku tentang perselingkuhan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada orang yang mengibaratkan pernikahan itu bagaikan sampan yang berlabuh di lautan, yang tidak mungkin terlepas dari hantaman ombak dan terpaan angin. Apabila penumpangnya sanggup mengatasinya dengan baik, maka sampan itu akan terus menuju dan sampai ke pulau seberang. Begitulah kiasan tentang pernikahan. Apabila kita mampu mengatasi segala cobaan dan ujian dalam rumah tangga dengan baik, insya Allah rumah tangga kita akan baik pula. Kesuksesan seorang suami berkat dari doa seorang istri yang sangat mencintainya. Begitu pula sebaliknya, kebangkrutan seorang suami berkat doa istri yang teraniaya dan tersakiti. Semoga saja kita termasuk sebuah keluarga yang bahagia. Sahabatku semua, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.